Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Aini dari Kelurahan Pendurenan, Kecamatan Karangtengah. Saya mewakili dari PAUD Anjelir. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah legenda yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu kisah tentang Malin Kundang si anak durhaka. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sematawayangnya, bernama Malin Kundang. Pada suatu hari, ayah si Malin berpamitan kepada ibunya untuk pergi merantau. Istriku, ayah mau pergi merantau di negeri seberang karena konon di sana lebih mudah untuk mendapatkan rezeki supaya kita bisa merubah hidup kita. Istrinya pun menjawab, "Ya suamiku, aku mengizinkanmu untuk merantau." Maka bini Ibu Malin dan Malin tinggal berdua saja semenjak ditinggal merantau oleh ayahnya. Hari demi hari, Ibu Malin dan Malin hidup serba kekurangan karena Ibu Malin harus membanting tulang mencari rezeki untuk kehidupan mereka. Pada suatu hari, Malin berkata kepada ibunya, "Ibu, bolehkah Malin untuk pergi merantau juga seperti ayah?" Kemudian ibunya berkata, "Anakku, ibu kan sudah tua. Kalau kamu ikut merantau juga seperti ayahmu, ibu sama siapa?" Ibu Malin risau karena mendengar keinginan Malin untuk pergi merantau juga. Kemudian Malin pun berkata untuk meyakinkan ibunya supaya ibunya mengizinkan untuk merantau. "Ibu, percayalah ibu, aku berjanji nanti kalau aku sudah sukses, aku tidak akan melupakan ibu. Aku akan kembali pada ibu. Tolong ya ibu ya, izinkan aku untuk merantau." Kemudian ibunya pun berkata, "Baiklah anakku, kalau memang itu keinginanmu, ibu mengizinkanmu, meridhoimu untuk merantau, asalkan kamu benar-benar berjanji untuk tidak melupakan ibu dan kembali ke kampung halaman ya nak ya." Dengan sangat senang hati Malin Kundang mendapat restu dari ibunya untuk diizinkan merantau. Kemudian pergilah Malin Kundang dengan menaiki sebuah kapal yang telah merapat di tepi pantai. Ibu, itu kapalku sudah datang itu, yang akan aku naikin untuk merantau. Ibu, Malin pamit ya ibu ya. Tolong ibu doakan Malin, semoga Malin sukses, Malin bisa menjadi orang yang kaya raya dan bisa merubah kehidupan kita. Selamat tinggal ibu." Malin pun pergi dengan menaiki kapal untuk merantau ke negeri seberang. Kini tinggallah ibunya sendirian sebatang kara di desa pesisir pantai yang sangat miskin. Hari demi hari ibunya kian tua dan Malin pun tidak kunjung memberi kabar, sehingga ibunya sangat gelisah. Tiap malam Ibu Malin membuka jendela untuk melihat anaknya yang tak kunjung ada kabarnya. Dia selalu melihat ke arah laut, ke pantai. Mungkin ada kapal yang merapat, mungkin juga itu kapal Malin Kundang, tapi tak satu pun yang dilihatnya, sehingga ibunya sangat gelisah dan sangat merindukan anaknya. Ketika ibunya pergi ke pasar, tiba-tiba ibunya bertemu dengan teman maling yang bernama Dayat.
Kemudian Dayat berkata, ibu, aku melihat ada kapal di situ merapat. Itu sepertinya kapal Malin Kundang, ibu. Ah, yang benar Dayat. Masa sih? Di mana? Di situ tuh, di pelabuhan. Oh, benarkah? Ayo kita ke sana yuk. Ibu sudah sangat rindu sama Malin. Benarkah Dayat? Iya ibu, ayo kita ke sana bu, benar. Kemudian ibunya pergi menuju ke arah pantai dan dilihat dari kejauhan. Ibunya melihat kapal yang sedang merapat. Malin, itu anakku Malin. Malin, anakku sudah pulang nak. Dan tiba-tiba keluarlah seorang pemuda yang sangat gagah beserta seorang wanita yang sangat cantik, dan itu adalah istrinya. Malin, ini ibumu nak. Kamu sekarang sudah sukses, sudah kaya. Tiba-tiba wanita cantik itu berkata, Malin, itu siapa wanita tua yang bau rusuh dan dekil itu? Malin dengan gugup berkata, oh, aku tidak mengenalnya. Itu bukan ibuku. Iya, katanya ibumu kaya raya. Tapi kenapa seperti itu? Lusuh, jelek, bau. Ya percaya istriku, itu bukan ibuku. Ibuku kaya raya. Dia tidak jelek dan tidak bau seperti itu. Ayo sekarang kita pergi kembali ke kapal aja. Kita tinggalkan ibu itu. Maka dengan sangat kecewa, ibunya pun berkata, ya Allah anakku Malin, ini ibumu nak. Aku ibumu yang melahirkan kamu. Kenapa kamu jadi seperti ini? Kamu jadi lupa ibumu, sudah kaya raya. Kamu jadi durhaka sama ibu. Kemudian Malin pun tetap tidak mempedulikan rintihan ibunya. Dan dia malah menghadap ibunya dengan mendorong dengan kasar. Pergi kamu wanita tua jelek, aku tidak mengenalmu. Maka ibunya pun jatuh tersungkur dan sambil menangis. Kemudian beliau berdoa memohon kepada Allah agar diberi keadilan. Dan Malin Kundang beserta istrinya pun langsung menaiki kapal mewahnya untuk pergi meninggalkan ibunya. Ayo istriku, kita pergi. Aku tidak mengenal wanita tua itu. Maka Malin Kundang dan istrinya pun pergi meninggalkan ibunya yang sangat sedih dan kecewa karena perlakuan Malin. Ibu Malin pun berdoa, ya Allah, kalau memang itu bukan anakku, semoga engkau berikan keselamatan perjalanannya sampai di rumahnya. Tapi kalau memang itu adalah anakku, maka tolonglah ya Allah berikan keadilan. Maka tiba-tiba petir menggelegar, awan menjadi hitam dan ombak menjadi sangat tinggi. Badai pun menerjang kapal sehingga kapalnya pun menjadi oleng dan lama-lama tenggelamlah kapal si Malin beserta istrinya. Malin tidak ikut tenggelam dan dia pun terdampar di sebuah pantai berbatu. Ketika sadar dia telah tidak selamat, kemudian dia berdoa, ya Allah, ampuni ya Allah, ibu ampuni aku yang sudah tidak mengaku sebagai ibuku, ampuni ya Allah. Dan Malin bersujud. Malin kemudian bersujud sambil mohon ampun, ampuni ya Allah. Dan terus-menerus mohon ampun, tapi Malin sudah tidak bisa menggerakkan badannya lagi karena badannya sudah mengeras menjadi batu. Itulah kutukan dari ibunya karena sudah dikecewakan oleh Malin Kundang. Demikian cerita Malin Kundang yang bisa kita petik dari kisah ini adalah pesan moralnya bahwa kita tidak boleh menyakiti hati orang tua karena orang tua kita yang telah melahirkan kita. Jadi kita harus memuliakan orang tua kita apapun kondisi kita. Demikian kisah Malin Kundang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatku
bersyukur